ketika kalian lagi masa pacaran, belum menikah, terus kalian merasa ada yang tidak cocok dan itu sangat mengganggu di hubungan kalian, terus kalian berangan-angan gitu ya. Oh kayaknya nanti kalau udah nikah dia berubah deh. Anda salah besar, Anda hanya seorang manusia, hanya terbuat dari tanah. Ya, dia juga manusia. Kamu itu bukan Tuhan yang bisa ngerubah dia ketika dia menikah sama kamu. Kamu harus ingat itu. Jadi kamu nggak boleh jadi manusia sombong yang bisa ngerubah orang nanti setelah nikah. Ngerti nggak? Ya kamu harus sadar kalau misal nih pacaran aja kamu udah dipukulin, ketika pacaran aja kamu sudah direndahkan sebegitunya, sudah dionek-onek, kayak sudah berani main tangan, sudah ngancam-ngancam dan lain-lain, terus kamu berpikiran nanti kalau udah nikah dia bisa berubah. Bohong. Peringatan, video ini banyak mengandung kata-kata yang mengagetkan. Pakai earphone kalian dan menjauhlah dari keramaian. Hai semuanya, gimana kabar kalian teman-teman? Semoga sehat selalu, semoga bahagia selalu ya. Hari ini kontennya sangat menarik. Kita akan cerita lagi, dengerin curhatan orang tentang hubungan suami istri. Lebih tepatnya, ada seorang istri yang curhat tentang kelakuan suaminya. Namanya hubungan suami istri itu menurutku nikah doang itu gampang. Nikah mana gawe ki gampang, melahirkan gampang. Nggak melahirkan itu ya begitulah, tapi itu lebih mudah daripada hubungan suami istri, ngerti nggak? Jadi ketika kita nanti menikah, kalau nikah doang tuh gampang, tinggal ijab sah, sama-sama yakin, ada keluarga, ada saksi, ijab sah, penghulu dan lain-lain, terus resepsi apa segala macam. Tapi menjalani hubungan dan menyatukan dua orang yang mana ewes bedonggon, beranaknya udah dari bolongan yang berbeda, dididik dari kecil oleh orang tua yang berbeda, di lingkungan yang berbeda, disatukan, dikawinkan. Sudah pasti ada perbedaan, sudah pasti ada perdebatan, sudah pasti ada perbedaan keyakinan, meyakini akan suatu hal, nggak cuman agama doang. Sudah pasti banyak perbedaan di dalamnya dan mereka berdua ini harus sama-sama mengalahkan egonya biar ngeblend satu sama lain. Belum lagi namanya rumah tangga gitu ya, masalah ekonomi, masalah kelakuan, akhlak, perbedaan kayak jam tidur, terus kalau misal bangun tidur, kamu si cewek biasanya aku bangun tidur harus langsung mandi dan lain-lain, si cowok nggak bisa, bangun tidur harus ngopi dulu, ini itu. Perbedaan kayak gitu aja tuh bisa pemicu suatu masalah gitu ya. Bisa jadi minim komunikasi di dalamnya. Jadi menurutku menikah itu mudah, tapi menjalani hubungan berumah tangga itu yang sulit. Nah ini kita dengerin dulu cerita seorang istri tentang kelakuan suaminya. Suami saya sebenarnya orang baik, tanggung jawab dan sayang terhadap anak-anak. Tapi mulutnya kadang-kadang tidak bisa dikontrol. Minggu ini dia pulang ke rumah, jadi suami pulangnya 2 minggu sekali. Dia kerja di luar kota yang bisa ditempuh 4 jam perjalanan. Oke, singkat cerita, sebelum barusan dia pergi ke kantornya, kami sempat berbincang-bincang. Perbincangannya biasa yang agak porno. Saya bilang rambut aku habis dipotong. Kata mbak-mbak salonnya rambut aku bagus, nggak pernah kena kimiawi, jadi masih alami. Suaminya bilang, alah pernah kena peju alias sperm. Saya jawab lah, apaan sih papa ngomongnya gitu. FYI, for your information, kita emang biasa bercanda kayak gitu. Bercanda-bercanda ala-ala apa sih namanya. Tapi yang bikin saya kesal adalah dia bilang begini. Iya, jepu mantan-mantan kamu tuh, si Anu, sampai kamu mau-mauan lagi pacaran sama si Anu. Iuh, anjir. Saya jawab, apaan sih nuduh-nuduh orang kayak gitu, emang ada bukti? Si suaminya bilang, alah palingan semua mantan kamu sepuh. Apa alasan yang tidak mendasar yang dia gunakan untuk merendahkan saya sampai sebegitunya? Padahal jelas-jelas dia tahu saya dulu gimana. Sudah saya jawab jujur, saya nggak pernah ngapa-ngapain sama mantan saya, dia nggak percaya. Jelas saya marah karena tuduhan tanpa alasan dan bukti. Saya tidak merasa pernah melakukan itu sama mantan-mantan saya. Saya bilang kok dia bisa tega bilang kayak gitu merendahkan saya padahal saya ibu dari anak-anaknya. Dia masih kekeh dengan jawabannya. Saya sindir-sindir aja pas anak saya mau tidur. Kakak nanti kalau sama perempuan jangan ngerendahin ya. Itu yang ngerendahin mamah padahal dia punya mamah, punya kakak perempuan. Gimana rasanya kalau dia tahu mamahnya direndahin papahnya? Dan dia jawab, Mama, aku mah enggak dong, padahal jelas-jelas mamahnya diselingkuhi sama papahnya. Dia lihat dengan jelas mamahnya dipukul sama papahnya, tapi dia kok bisa-bisanya ke saya ngerendahin begitu. Pas tadi dia packing,
mau balik ke kantornya, saya diemin aja biar aja dia urus sendiri. Ternyata benar, dia nggak berani bangunin saya dan akhirnya bete sendiri karena nggak ada yang ngurusin. Nah, dari cerita yang tadi dibaca, yang tadi kalian dengerin, kita bisa petik satu hal. Ketika kalian lagi masa pacaran, belum menikah, terus kalian merasa ada yang tidak cocok dan itu sangat mengganggu di hubungan kalian, terus kalian berangan-angan gitu ya. Oh kayaknya nanti kalau udah nikah dia berubah deh. Anda salah besar, Anda hanya seorang manusia, hanya terbuat dari tanah. Ya, dia juga manusia, kamu itu bukan Tuhan yang bisa ngerubah dia ketika dia menikah sama kamu. Kamu harus ingat itu, jadi kamu nggak boleh jadi manusia sombong yang bisa ngerubah orang nanti setelah nikah, ngerti nggak? Ya kamu harus sadar kalau misal nih pacaran aja kamu udah dipukulin, ketika pacaran aja kamu sudah direndahkan sebegitunya, sudah dionek-onek, kayak sudah berani main tangan, sudah ngancam-ngancam dan lain-lain, terus kamu berpikiran nanti kalau udah nikah dia bisa berubah. Bohong, ya kamu yang terlalu sombong sebagai wanita. Dari cerita ini kita belajar seperti itu, ya kan? Dan dari cerita ini juga kita belajar bahwa bersenang-senang dan merusak masa depan itu beda tipis. Ya, nggak semua laki-laki benar-benar bisa menerima kamu apa adanya. Jadi kalau kalian para wanita mendapatkan seorang pria yang bisa menerima kamu apa adanya dan tidak pernah merendahkan, tidak pernah berbicara kasar, tidak pernah berbicara kotor kepadamu, nggak pernah menganiaya kamu, nggak pernah kasar, selalu menghargai kamu, selalu memperlakukan kamu seperti wanita, pertahanin. Jangan laki-laki kayak gitu disia-siain. Laki-laki sugih ganteng tapi attitude-nya ke cewek nol, nggak ada harganya menurutku ya. Jadi kalau udah kayak gini terus kalian mau apa? Mempertahankan hubungan rumah tangga ini demi anak, masa anakmu sesok bocor hati kayak gini. Aku pribadi pun juga kalau ngelihat misal mamaku tiba-tiba, misal nih amit-amitnya, papaku melakukan KDRT dan mamaku akhirnya bilang ke aku kalau, Del nanti kalau cari suami jangan yang kayak papa. Aku bete sebagai anak yang udah paham. Aku bete, lah dulu waktu pacaran gimana kok bisa kayak gitu? Apakah mama juga beranggapan ingin merubah papa ketika nanti sudah menikah jadi pribadi yang lebih baik? Karena ketika menikah, ya kamu harus menerima jeleknya, buruknya, bangsatnya, brengseknya. Jadi ketika kalian pacaran, kalau kalian menerima kebrengsekan laki-lakimu dan kalian it's fine dengan itu, ya udah terima, jangan pakai ngeluh gitu loh. Kalau udah endingnya begini, kalian mau ngasih tahu gimana? Kalau kalian ngasih taunya nggak bener, kata-katanya nggak masuk, komunikasinya nggak jalan, komunikasinya tersendat, terus kalian ngasih tahu suamimu gitu ya, misalnya kalian nggak pintar baca situasi, bojomu balik kerja gitu ya, capek, mungkin habis perjalanan jauh 4 jam gitu kan, terus kalian marah gitu, atau ngomonginnya nggak enak, akhirnya apa? Bisa jadi ada KDRT di dalamnya, bisa jadi berantem, cekcok mulut, bisa jadi nih yang terakhir dia keluar pergi sama teman-temannya, have fun nyari cewek baru. Semua kemungkinan itu bisa terjadi. Jadi wanita jangan sombong. Jangan berharap bisa merubah laki-laki ketika kalian sudah menikahinya nanti. Karena kalian itu cuma seorang manusia, bukan Tuhan. Begitu teman-teman. Jadi kalau kalian nih misal udah dengerin cerita ini terus kalian punya pendapat lain, boleh langsung tuangin di kolom komentar ya teman-teman, apa pendapat kalian tentang cerita ini. Mungkin ada yang hal yang nggak aku sampein gitu ya, boleh kalian sampein di kolom komentar, atau mungkin kalian lagi di posisi yang diceritain ini tadi, kalian juga boleh langsung curhat di kolom komentar gitu ya. Semangat buat ibu-ibu di luar sana, semangat juga buat wanita-wanita di luar sana yang mungkin mengalami hal yang sama gitu ya. Coba komunikasikan dengan baik. Kalian yang tahu nih suamimu seluk-beluknya gimana, habitnya tiap hari gimana, kapan moodnya pas enak, kapan moodnya pas enak diajak ngobrol hal-hal seperti ini gitu ya. Gimana ya, kadang aku bete-nya sama orang tua begini nih, permasalahan antara ibu dan ayah gitu ya, tapi dilimpahin ke anaknya. Sayang, nanti kalau cari suami jangan kayak bapakmu ya, lu piye gitu loh. Ya nggak mungkin. Namanya anak perempuan, laki-laki yang dilihat yang pertama kali adalah bapaknya, figure out seorang bapak. Percayalah nanti suaminya tuh nggak jauh beda sama bapaknya, mirip pasti. Jadi kalau seorang ibu terus bilang jangan nyari suami kayak bapakmu, sulit. Anakmu akan menderita sepanjang hidupnya untuk mencari laki-laki yang nggak mirip bapaknya. Jadi gitu aja konten kali ini, semoga bermanfaat buat kalian. Don't forget to like, comment, and share video ke teman-teman kalian. See you on next video, bye.